Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutiara. Saya akrab disapa Tiara. Dan adapun NIM saya 60 2022 021 001. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 1. Video kali ini merupakan tugas final pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengajar Dr. Syafaruddin SAG MSI. Dalam video ini, kita akan mempelajari topik menarik yang berkaitan dengan komoditas halal. Melalui video ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep penting, fakta menarik, serta aplikasi praktis berkaitan dengan topik ini. Mari kita mulai petualangan belajar tentang komoditas halal. Saya harap video ini bermanfaat dan menyenangkan untuk ditonton. Komoditas halal disebutkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114-116 yang artinya, makanlah yang halal lebih baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakan dengan tidak menganiaya atau tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Adapun kaitannya dengan ayat tersebut dengan transaksi komoditas, bahwa komoditas atau barang yang bisa ditransaksikan atau sebagai sarana konsumsi dan produksi, yaitu suatu objek atau jasa yang halal yang memiliki nilai ekonomis yang bisa digunakan untuk mewujudkan maslahah atau manfaat fisik dan non-fisik. Objek adalah benda-benda yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah, sedangkan jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah. Jadi barang dan jasa itu merupakan alat atau sarana yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah. Selanjutnya, barang sebagai sarana dalam mewujudkan maslahah dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, kegunaan dalam hubungan dengan barang lain, ataupun dengan cara proses produksinya. Yang dimana yang pertama yaitu berdasarkan dari cara memperolehnya, terdiri dari barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas yaitu barang yang diperoleh tanpa mengorbankan sumber daya ekonomi. Misalnya, udara, sinar matahari, air, dan jumlahnya sangat melimpah. Barang bebas ini merupakan ciptaan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan barang ekonomi yaitu barang yang diperolehnya dengan mengorbankan sumber daya ekonomi, misalnya pakaian, makanan, dan juga rumah. Barang ekonomi ini terdiri dari barang konsumsi dan barang produksi. Selanjutnya, barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang secara langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang sifatnya tahan lama, misalnya pakaian, perabot rumah tangga, kendaraan, dan lain sebagainya.
maupun yang tidak tahan lama, misalnya bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sedangkan barang produksi adalah barang yang secara tidak langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena harus mengalami beberapa proses produksi seperti bahan baku, mesin-mesin, dan lain-lain. Dan yang kedua, berdasarkan kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain yang terdiri dari barang substitusi dan barang komplementer. Adapun barang substitusi yaitu barang yang biasa menggantikan barang lain seperti bus. Bus itu dapat menggantikan angkutan kereta api. Dan yang kedua itu jagung. Jagung dapat menggantikan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang bisa melengkapi barang yang lain. Barang demikian dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia apabila digunakan secara bersama-sama, misalnya bensin dengan kendaraan, dan yang kedua itu tinta dengan pena. Selanjutnya yaitu berdasarkan proses produksinya, terdiri dari yang pertama itu barang mentah, dan yang kedua barang setengah jadi, dan yang ketiga itu barang yang sudah jadi. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami suatu proses produksi atau belum diolah dan akan dijadikan sebagai bahan yang laku dalam proses produksi. Misalnya itu kapas, kayu gelondongan, dan beras. Adapun yang dimaksud dengan barang setengah jadi adalah barang yang telah mengalami proses produksi, namun belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sempurna. Misalnya itu kapas yang menjadi benang, kayu yang menjadi papan, dan beras yang menjadi tepung. Sedangkan barang yang jadi adalah barang yang telah mengalami proses produksi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti kue, pakaian, meja, kursi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu prinsip komoditas halal adalah prinsip produk atau komoditas yang digunakan atau dikonsumsi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi komoditas, proses produksi komoditas, dan pemasaran serta konsumsi komoditas. Nah, adapun beberapa prinsip komoditas halal yang dimana diantaranya itu yang pertama itu bahan baku halal. Komoditas harus menggunakan bahan baku yang halal. Bahan baku yang haram atau kontaminasi dengan bahan yang haram tidak boleh dalam produksi komoditas halal itu sendiri. Dan yang kedua yaitu proses produksi yang halal. Komoditas harus diproduksi menggunakan proses produksi yang halal. Proses produksi yang melibatkan penggunaan bahan-bahan yang haram atau metode yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, pemrosesan yang halal. Komoditas harus diproses menggunakan peralatan dan mesin yang halal. Peralatan dan mesin yang digunakan dalam produksi komoditas harus dijaga dan dijamin kehalalannya. Dan yang keempat yaitu label halal. Komoditas halal harus jelas diberi label halal yang diakui secara resmi. Label ini
dapat membantu konsumen untuk mengidentifikasi dan membeli produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang terakhir yaitu sertifikat halal. Komunitas halal harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sertifikasi ini menjamin bahwa komunitas tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang halal. Prinsip komunitas halal ini sangat penting bagi banyak orang muslim yang ingin memastikan bahwa makanan dan produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Lanjut, komunitas halal harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu karena adanya kebutuhan dan permintaan masyarakat muslim yang ingin mengonsumsi produk yang halal atau sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut menjamin bahwa produk tersebut merupakan produk yang baik, aman, dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh komunitas halal antara lain, yang pertama yaitu tidak mengandung bahan yang haram. Komunitas halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh Islam, seperti daging babi, alkohol, atau bahan adiktif terlarang lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan agama konsumen muslim. Yang kedua yaitu diproses dengan syariah. Komunitas halal harus diproses dan diolah dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalnya, dalam proses penyembelihan harus dilakukan oleh yang berkompeten dan diucapkan nama Allah. Dan yang ketiga yaitu disediakan dengan cara yang halal. Selain bahan dan cara pengolahannya, komunitas halal juga harus disediakan dengan cara yang halal. Misalnya, dalam proses penyajian makanan harus dihindari kontaminasi dengan bahan non-halal. Dan yang keempat yaitu menghindari praktek yang meragukan. Komunitas halal harus juga menghindari praktek-praktek yang meragukan atau melanggar prinsip syariah, seperti penipuan, penggunaan bahan yang tidak jelas asal-usulnya, atau praktek yang tidak etis. Nah, prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Dengan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, komunitas halal dapat memberikan kepastian dan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut benar-benar halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Setelah penjelasan materi terkait komoditas halal, adapun sumber dari materi tersebut yaitu berasal dari buku Ilmu Ekonomi Mikro Islam, Peduli Maslahah dan Tidak Peduli Maslahah yang ditulis oleh Bapak Dr. Syafarudin yang juga merupakan dosen FEBI Institut Agama Islam Negeri Bone.